Jadi setelah kita membahas secara simpel NFV itu seperti apa, lalu selanjutnya kita juga membahas manfaat-manfaat yang diharapkan dari adanya NFV ini, gitu kan ya. Nah, selanjutnya setelah dari sini eh, kita akan masuk ke eh, pembahasan NFV merujuk kepada standarisasi arsitektur yang memang diterbitkan oleh ETSI gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit lebih eh, kompleks dibandingkan eh, cara penjelasan simple yang ada di bagian ini. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya dulu. Nah, jadi seperti yang tadi di depan diceritakan bahwa uh, NFV ini muncul dari salah satu organisasi yang menjadi uh, tempat berkumpulnya para operator begitu ya, khususnya di Eropa, dan di tahun 2012 mereka berdiskusi dan akhirnya merilis sebuah kajian bagaimana sih cara memanfaatkan virtualisasi ke network function uh, yang diberi nama NFV atau Network Function Virtualization. Itulah pertama kali istilah NFV digunakan. Jadi tadi di tahun warna merah 2012 di Etsy gitu ya, itu mengeluarkan standar dari NFV gitu, yang mana hingga tahun 2021 ini sudah mencapai rilis keempat dan moving menuju ke rilis 5. Nah, namun sebagian besar arsitektur masih merujuk ke bentuk yang sama seperti yang ada di layar ini, sehingga pada kesempatan kali ini akan kita jadikan rujukan dalam penjelasan arsitektur sesuai dengan referensi arsitektur dari Etsy. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen, mulai dari bawah ada NFVI, VIMs, lanjut di atas NFVI ada VNF, lalu ada IM-nya gitu ya. Lalu di sebelah kanannya terlihat ada VNF Manager, dan di atas VNF Manager ada NFV Orchestrator, dan di atas para IM dan VNF ini ada komponen OSS dan PSS. Mungkin yang udah umum bagi kawan-kawan di operator telekomunikasi pastinya adalah komponen OSS BSS-nya, jadi mungkin tidak akan kita bahas lebih lanjut di sini. PNF tadi juga sudah sempat dibahas juga, jadi mungkin nanti singkat saja di bagian sini. Nah, kita mungkin mulai dari yang paling bawah, yaitu NFVI gitu ya. NFVI ini apa? Jadi NFVI ini NFV, Network Function Virtualization, sementara I-nya adalah infrastructure gitu ya. Jadi NFVI adalah NFV Infrastructure, di mana infrastruktur ini apa? Kalau di virtualisasi umumnya ada tiga shared infrastructure, yaitu adalah computing, lalu ada juga storage, dan yang terakhir adalah network gitu ya. Jadi untuk bisa kita melakukan virtualisasi gitu, umumnya adalah yang utama sebenarnya adalah computing gitu. Jadi computingnya kita virtualisasikan. Nah, tiga komponen ini itu berada dalam satu bagan yang disebut infrastructure pastinya, maka disebutnya NFVI. Izin saya hapus di sini supaya jelas. Nah, selanjutnya NFVI ini pastinya harus ada yang mengatur, mengelola, melakukan penjadwalan atau scheduling dan seterusnya, dan pastinya lebih memudahkan bagi pengguna dari virtualisasi itu untuk bisa memanfaatkan virtualisasi. Mungkin kalau kita sebagai pengguna atau user melihat VIM
itu seperti dashboard begitu ya, mudahnya seperti itu. Tapi sebenarnya di balik dashboard itu ada komponen-komponen lain yang melakukan scheduling, melakukan penyimpanan image, dan seterusnya untuk nantinya membuat virtualisasi atau mengatur jalannya virtualisasi ke infrastruktur yang berbagi gitu ya, atau share infrastructure. Maka contoh dari VIM ini sebenarnya kawan-kawan pun mungkin sudah sangat familiar gitu ya. Jadi untuk VML VIM sendiri atau Virtual Infrastructure Managers gitu ya, itu ada beberapa. Mungkin yang paling sering dikenal oleh masyarakat adalah VMware gitu ya. Mungkin kalau di open source kawan-kawan tahu ada yang namanya OpenStack gitu ya, dan varian-varian lainnya gitu ya. Jadi masih ada banyak. Jadi simpelnya VIM itu sebenarnya barangnya adalah ini gitu ya. Nah, supaya kawan-kawan mungkin ada yang belum pernah tahu OpenStack itu seperti apa atau dashboard untuk membuat virtualisasi itu seperti apa, saya sudah kebetulan ada video di YouTube yang saya dapatkan untuk bisa kita lihat bersama juga OpenStack itu seperti apa. Oke, kita play. Jadi OpenStack selain tadi sebuah dashboard gitu ya, tempat kita bisa untuk membuat sebuah virtual machine. Nah, connect saja di dashboard alokasinya usage secara keseluruhan. Nah, kita harus masuk ke menu instance gitu ya di sebelah kiri. Lalu kita launch instance atau mungkin itu nama lain dari virtual machine di OpenStack. Kita kasih nama instance tersebut begitu ya. Setelah kita kasih nama, di source-nya kita bisa pilih image apa yang kita pilih. Atau biasanya di image ini tersedia, misalkan apakah kita mau pakai Linux, Ubuntu, CentOS misalkan seperti itu, atau yang lain misalkan di sini menggunakan CROS begitu ya. Lalu selanjutnya saya percepat saja, kita bisa pilih spek dari VM-nya seperti apa, dari sisi virtual CPU-nya, memorinya, disk-nya gitu ya. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita pilih seperti itu di OpenStack, dalam hal ini sebagai VIM misalkan. Lalu nantinya ya ada komponen lain, misalkan untuk aspek autentikasi, kita bisa menggunakan keyword ketika kita melakukan koneksi SSH atau SSH ke VM yang nantinya ini saat ini sedang dibuat, dan seterusnya. Sehingga nantinya ketika saat ini nih sedang dibuat scheduling, dia sudah terbuat, misalkan seperti itu. Nantinya ketika sudah dibuat pastinya selayaknya sebuah komputer gitu ya, dia bisa kita remote atau kita konsol melalui CLI, yang mana bahkan di sini OpenStack pun menyediakan konsol melalui webnya, jadi nggak perlu kita buka window yang berbeda untuk melakukan remote melalui tools remote yang lain. Nah, ini sedikit demo yang mungkin kawan-kawan bisa dapat tentang, kita bisa bareng-bareng lihat tentang OpenStack gitu ya, membuat sebuah VM di OpenStack. Nah, itu mungkin sedikit gambaran tentang VIM, salah satunya adalah OpenStack. Nah, selanjutnya kita akan naik satu layer di sebelah kiri, yaitu adalah VNF-nya dulu, atau kotak yang di dalamnya ada VNF dan IM gitu ya. Jadi kalau VNF mungkin kawan-kawan sudah tahu di bagian sebelumnya, yaitu Virtual Network Function. Misalkan dulu ada firewall yang sifatnya satu box, atau Virtual Load Balancer, atau mungkin SBC, Session Border Controller, satu box seperti itu kita bentuk dalam bentuk virtual. Nah, jadi udah clear bahwa VNF ini bentuk virtual dari network function tadi, yang pastinya dia berjalan di atas si infrastruktur yang berbagi tadi, atau shared infrastructure tadi. Nah, selayaknya di jaringan yang mungkin mayoritas saat ini masih berjalan di perangkat-perangkat yang sifatnya fisik tadi bentuknya. Nah, per vendor atau per network function biasanya di bundling juga dengan
software untuk mengendalikannya. Biasa disebut sebagai NMS, ataupun mungkin kalau sifatnya sangat spesifik IMS gitu ya, Element Management System gitu ya. Maka di VNF ini, bahkan di arsitektur ini pun dijadikan satu dengan IM atau Element Management Systemnya, dan setiap elemen manajemen sistem pastinya dia fokus untuk mengendalikan atau mengelola atau sebagai antarmuka pengelolaan dari VM-VM yang spesifik gitu ya. Jadi misalkan kalau setahu saya kalau ZTE berarti mungkin NetMoment gitu. Kalau Huawei misalkan U2000 misalkan seperti itu, atau mungkin Nokia ada NMS-nya juga, Cyberhome dan lain-lain seperti itu. Jadi dia di satu bagan, ini kawan-kawan mungkin sudah sangat familiar, ada perangkat fisik yang divirtualkan dan software manajemennya yang juga karena bentuknya software mungkin lebih mudah untuk divirtualkan. Lalu kotak yang di atas ini IM dan VNF itu juga diatur di bagian kanannya oleh yang namanya VNF Managers gitu ya. Nah, VNF Managers ini apa sih? Jadi pastinya kalau tadi di OpenStack kita bisa lihat di VIMs bahwa kita bisa membuat VM kosongan seperti itu, nggak mungkin lah kita di VNF tiba-tiba dapat VM kosong yang baru nanti kita konfigurasi jadi sebuah function tertentu, walaupun itu bisa gitu ya. Seperti kalau Linux kita install Quagga, dia akan jadi router misalkan seperti itu, dan lain-lain, tapi nggak mungkin seperti itu. Sebaiknya template-nya sudah ada, bahkan tinggal kita deploy saja, misalkan perangkat load balancer, firewall gitu. Udah jadi, bahkan sudah ada konfigurasinya, sudah ada file descriptor, bentuk file descriptor, bisa kita konfigurasi sebelum dia hidup, sehingga ketika dia hidup, dia udah ready to use. Tidak perlu lagi yang namanya konfigurasi secara manual gitu ya. Nah, itu fungsi dari VNF. Mungkin kalau kita analogikan dia bisa seperti marketplace gitu ya. Marketplace network function. Network function gitu ya. Nah, bentuknya sendiri seperti apa supaya kawan-kawan mungkin kita bareng-bareng dapat gambaran juga. Kebetulan setelah dicari di YouTube ada juga salah satu vendor yang menyediakan VNF Manager ini. Nah, kita bisa coba lihat bareng-bareng. Dari F5, mungkin di sini saya stop saja di bagian sini. Jadi seperti apa namanya, layaknya OpenStack tadi yang mungkin masih sangat plain gitu ya atau custom begitu. Kalau di VNF Manager harapannya pastinya sudah spesifik template-nya adalah network function. Maka di sini bisa kita lihat telah ada template-template juga dari network function-nya. Misalkan di sebelah kiri firewall, di sebelah kanan ada GILAN. Jadi sudah siap di deploy kondisinya seperti itu. Nah, mungkin untuk video ini tidak saya play, kita langsung lanjut saja ke bagian selanjutnya di layer yang sebelah atasnya, yaitu NAV Orchestrator. Nah, selanjutnya NAV Orchestrator ini apa sih gitu ya. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa di VIMs ini mungkin untuk create VM di NAVI-nya, contohnya OpenStack, plain gitu ya. Kalau VNF udah merujuk begitu ke function-function tertentu. Nah, kalau NAV ini menurut saya merupakan salah satu bagian yang krusial juga gitu ya. Dimana dia menurut saya yang mengatur sebuah services itu butuhnya VNF apa aja sih, dan bagaimana integrasi antar VNF yang dibutuhkan tadi. Nah, di mana kalau nantinya komponen ini itu sudah disatukan, pastinya deployment sebuah services itu akan lebih terotomasi dalam bentuk virtual juga. Maka bagian atas, bagian sebelah kanan sini sering disebut sebagai Mano begitu ya. Dimana salah satu contohnya adalah ONAP. Jadi ONAP ini salah satu project untuk NAV Mano juga di Linux Foundation, jadi sifatnya open source. Jadi sebagai contoh, misalkan kita ingin deploy sebuah layanan yaitu voice over
LTE. Pastinya ada banyak komponen atau function yang harus kita siapkan. Contohnya adalah HSS, komponen lainnya misalkan adalah PCRF, gitu ya. Atau mungkin juga SBC, misalkan seperti itu. Dan pastinya network function yang lain gitu ya. Pasti ada komponen network function yang lain. Nah, ini pastinya harus kita saling hubungkan, tapi hubungannya seperti apa, itulah yang nanti harus kita tentukan juga, seperti itu, sehingga nantinya services ini setelah kita buat template-nya, ketika di-deploy di data center tertentu atau di kantor pusat tertentu, central office tertentu, atau STO tertentu, bisa jadi lebih cepat seperti itu. Jadi secara virtual VNF-nya dibuat, termasuk juga pola hubungan integrasinya seperti apa itu juga dia dibuat oleh, contohnya adalah di ONAP. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu contohnya. Kebetulan di ONAP menyediakan salah satu demo di YouTube juga. Kita akan coba akses. Nah, jadi di ONAP ada komponen namanya SDC. Sebelum deploy, kita akan mendesain dulu servicesnya seperti apa. Misalkan di sini dia akan buat profilnya dulu, ONAP VoLTE seperti itu. Saya cepatkan saja karena ini baru naming saja. Lalu setelahnya dia akan mulai melakukan drag and drop komponen apa yang dibutuhkan seperti tadi kita bahas di VNF Manager, seperti marketplace. Misalkan di sini dia masang HSS gitu ya. Lalu selanjutnya komponen PCRF di drag and drop saja. Lalu selanjutnya karena komponen ini harus terhubung, pastinya ada secara virtual juga network element VLAN misalkan seperti itu yang harus kita buat, dan selanjutnya nanti dari VLAN ini harus kita hubungkan. Nah, di sini pastinya kita harus tahu kondisi subnetnya seperti apa sehingga bisa dilakukan konfigurasi IP secara otomatis seperti itu. Maka di sini mulai terlihat pola hubungannya seperti apa, dan langsung saja bahwa nantinya untuk membentuk VoLTE di demo ini seperti ini, ada komponen virtual MMI, HSS, dan lain-lain. Masuk di bawahnya ada SBC, SPGW, misalkan seperti itu, dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini cara membuat service design di ONAP, misalkan seperti itu. Sehingga harapannya ya ini dibuat template-nya dulu gitu ya di SDC-nya ONAP seperti itu. Dan selanjutnya dari service template yang tadi udah dibuat, kita bisa maaf saya back sebentar. Nah, di service template ini kita bisa pilih template yang tadi udah dibuat. Misalkan VLTE butuh beberapa VNF seperti itu. Nah, kita bisa setting juga posisi atau lokasi dari setiap VNF ini, mungkin ada di data center yang mana dan seterusnya, sehingga tadi di manfaat yang kita harapkan bisa lebih fleksibel gitu ya, bahkan ketika harus kita lakukan migration. Oke, ini sudah kita deploy, misalkan seperti itu, kita bisa tahu di beberapa lokasi yang berbeda sudah menyala VNF-VNF yang tadi kita pilih. Nah, mungkin itu sedikit demo tentang Mano, salah satu open source juga, yaitu kembali ke Word lagi. Jadi mungkin kawan-kawan itu sedikit pembahasan tentang NFV yang kita ambil rujukan dari versi gitu ya. Ini bentuk arsitekturnya, kawan-kawan juga banyak bisa mencari sendiri, ada banyak referensi terkait RC ini juga. Mungkin itu sedikit penjelasan berdasarkan pemahaman yang saya pahami seperti itu. Dan tadi ada sedikit demo juga, semoga dapat membantu pemahaman kawan-kawan juga.